Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Joe di channel SEF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaidah yang benar. Dan jangan lupa teman-teman, bagi kalian yang merasa terbantu, tolong untuk like, subscribe, dan share sehingga channel ini akan dapat tetap berlanjut. Oke guys, kita langsung saja ke pokok topik kita kali ini, yaitu simple present tense. Pada dasarnya, grammar dalam Inggris atau tenses dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu present, masa sekarang, past, masa yang lampau, dan future, masa yang akan datang. Masing-masing dari masa ini dikategorikan lagi menjadi 4 bagian, yaitu simple, sederhana, continuous, sedang, perfect, sudah, perfect continuous, sudah selama. Jadi artinya di present kita punya simple present, ada present continuous, ada present perfect, dan present perfect continuous. Di past kita punya simple past, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Demikian juga dengan di future, kita punya simple future, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Artinya ada 12 tenses. Tapi jangan down dulu, karena saya ada tips untuk dapat menghafalkan ini dengan sangat mudah. Anda cukup punya dasar 4 tenses untuk bisa melakukan 12 tenses ini dengan baik. Oke, kita mulai aja dengan tenses yang pertama, yaitu simple present. Kegunaan ini penting, harus diingat-ingat kapan kita menggunakan simple present tense, yaitu jika kegiatannya itu berkali-kali dilakukan atau rutinitas. Kalau hanya sekali dilakukan, kita tidak bisa memakai simple present tense. Jadwal penerbangan, jadwal keberangkatan bus, dan lain-lain. Jika kita mengatakan tentang jadwal, karena ini jadwal berarti pasti diulang-ulang, maka kita menggunakan simple present tense. Demikian juga dengan headline news atau berita utama atau berita yang ada di surat kabar. Pokok-pokok berita yang ada di surat kabar selalu menggunakan simple present. Dapat diterima kebenarannya, sudah pasti tidak akan berubah, seperti matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Es kalau dicairkan akan mencair. Es kalau dipanaskan akan mencair, sedangkan air kalau dibekukan maka akan menjadi es. Ini akan terjadi sampai kapanpun, sudah tidak akan berubah. Untuk mengatakan ini kita cukup menggunakan simple present tense. Nah, simple present tense sendiri itu formulanya sangat gampang, yaitu subject plus verb 1, verb 1 yang dipakai. Ada perkecualian sedikit untuk orang ketiga tunggal atau untuk benda yang tunggal, maka kita verbnya ditambahi dengan s atau es. Contohnya yang paling bawah di sebelah kanan rumus, I work, you work, we work, they work. Orang ketiga tunggal yaitu he works, harus ada s-nya. She works, harus ada s-nya. It works, ada s-nya. Mr. and Mr. Green work. Kenapa tidak ada s-nya? Karena 2 orang, Mr. dan Mr. Green. Sedangkan kalau Mr. Green sendirian, maka 1 orang, Mr. Green works. Oke. Nah, ada keterangan adverb. Adverb of time-nya adalah every day. Every day artinya setiap hari. Every itu artinya setiap. Jadi every week artinya setiap minggu. Every month setiap bulan. Every year setiap tahun. Walaupun kegiatan itu kita lakukan sekali setahun, tetapi kalau itu
berulang-ulang lebih dari satu kali, maka kita tetap memakai simple present tense. Every Tuesday artinya setiap hari Selasa. Every bisa digantikan dengan on, tetapi harus ditambah s yang di belakangnya. Berarti on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays. Artinya pada hari-hari Senin, pada hari-hari Selasa, pada hari-hari Rabu. Artinya tetap berulang-ulang, sama dengan setiap. Adverb of frequency artinya seberapa kerap kalian melakukan kegiatan itu. Dibagi menjadi 6 bagian, yaitu always, selalu, artinya 100%, selalu melakukan kegiatan itu. Usually, biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Often, sering. Seldom, jarang. Never, tidak pernah, artinya 0%. Itu semuanya jika ada keterangan seperti itu, maka menggunakan simple present tense. Kita lanjutkan. Ada 3 contoh. I always go to the office by bus. Saya selalu pergi ke kantor dengan naik bus. Mary wakes up early every day. Mary bangun subuh setiap hari. Di sini wake kata kerjanya harus ditambah s karena Mary adalah orang ketiga tunggal atau she. The bus leaves tonight at 10. Di sini the bus juga harus ditambah s karena bus juga satu dan ini adalah jadwal. Maka harus menggunakan simple present tense. Kalian lihat di kolom yang di blok biru. Do itu untuk I, you, we, they. Does untuk he, she, it atau orang ketiga atau benda tunggal. Do dan does itu kita namakan auxiliary verbs atau kata bantu kata kerja. Ini akan muncul dan harus selalu muncul kata bantu ini setiap kita membuat kalimat negatif dan kalimat tanya, karena tidak bisa tanpa ini, tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata bantu untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Formulanya subject plus do not boleh disingkat menjadi don't plus verb 1. Contohnya, I don't always go to the office by bus. Saya tidak selalu pergi ke kantor dengan naik bus. She does not bisa disingkat menjadi doesn't plus verb 1. Mary doesn't wake up early every day. Mary tidak bangun pagi-pagi setiap hari. Kalian perhatikan, kalau kalimat positif, maka orang ketiga tunggal harus ditambah s. Mary wakes up early every day. Tetapi kalau sudah menjadi negatif, di mana sudah keluar doesn't, maka wake up tidak perlu lagi ditambah s atau kembali lagi ke verb 1. Demikian juga dengan kalimat tanya. Kalimat tanya auxiliary verbnya tinggal diletakkan di depan subjek. Jadi, do you always go to the office by bus? Apakah kamu selalu pergi ke kantor dengan naik bus, dengan naik bis? Jawabannya yes I do atau no I don't. Tidak boleh dijawab dengan yes atau no saja, tetapi yes I do atau no I don't. Does Mary wake up early every day? Yes she does. No she doesn't. Juga tidak boleh dijawab dengan yes Mary does. Mary-nya harus digantikan dengan personal pronouns menjadi yes she does, no she doesn't. Do atau does di kalimat tanya dan diletakkan di depan seperti ini selalu diterjemahkan dengan apakah dalam bahasa Inggrisnya. Kita lanjut. Do atau does adalah auxiliary verb atau kata bantu jika dijadikan kalimat tanya artinya apakah. Do you always go to the office by bus? Yes I do. No I don't. Apakah dia selalu pergi ke kantor dengan naik bus? Ya, tidak. Di Indonesia cukup dengan ya dan tidak, tetapi dalam bahasa Inggris tidak boleh. Harus ada auxiliary verbnya dan subjeknya. Yes I do. No I
don't. Does Mary often wake up early every day? Yes, she does. No, she doesn't. Apakah Mary sering bangun pagi-pagi setiap hari? Ya, tidak. Kata tanya dalam bahasa Inggris tidak hanya apakah saja, demikian juga dengan bahasa Indonesia. Nah, ada kata tanya lainnya dalam bahasa Inggris yang bisa kita ingat-ingat dengan menggunakan formula 8W 1H. Artinya, kata-kata yang dimulai dengan huruf W ada 8 dan pertanyaan yang dimulai dengan huruf H ada 1. Dan kata tanya tersebut selalu diletakkan di depan do atau does atau auxiliary verb. Do atau does tidak boleh dihilangkan kecuali jika menanyakan subjek. Who, siapa, menanyakan subjek baru tidak perlu memakai do atau does. Kita lihat aja contohnya. What itu artinya apa. What do you often do on Sundays? Apa yang sering kamu lakukan pada hari-hari Minggu? Jawabannya, I often go to the beach. Saya sering pergi ke pantai. Where bisa di mana, bisa kemana. Where does Mary work? Di mana Mary bekerja? She works in a bank. Kalian lihat, karena dia pertanyaan where does Mary work, maka work-nya tidak perlu ditambah S. Tetapi begitu dijawab dengan kalimat positif lagi bahwa dia bekerja di bank, maka S-nya muncul lagi. She works in a bank. She works in a bank. When, kapan. When do you usually eat out? Kapan kamu biasanya makan di luar? I usually eat out at weekends. Saya biasanya makan di luar pada akhir-akhir minggu. Setiap akhir minggu atau setiap akhir pekan. Nah, di sini who menanyakan subjek, maka kita tidak perlu lagi memakai auxiliary. Boleh langsung who wakes up early every morning. Tetap harus dikasih S karena yang ditanya adalah satu orang. Who wakes up early every morning? Jawabannya Mary does. Whom menanyakan siapa, tetapi siapanya adalah objek yang ditanyakan. Whom do you believe? Siapa yang kamu percaya? My best friend. Teman baik saya. Whose artinya milik siapa. Whose pen is this? It's mine. Pen siapa ini? Pen punya siapa ini? Punya saya. Which, yang mana? Which pen is yours? The blue one. Pen yang mana yang punya kamu? Yang biru. Why, mengapa atau kenapa? Why do you need to go there? Kenapa kamu ingin pergi ke sana? Because I want to show you something. Karena aku ingin menunjukkan kamu sesuatu. How? How artinya bagaimana? How does it work? It's simple, just follow the instruction. Bagaimana cara kerjanya? Sederhana aja, ikuti aja petunjuknya. Artinya demikian. Kalian lihat semua what, where, when, whom, whose, which, why, dan how selalu diikuti dulu oleh auxiliary verb do atau does, baru subjeknya, kecuali who. Oke, nanti kita latihan lagi supaya kalian lebih ingat ini. Kita teruskan dulu. Ada kalimat yang tanpa kata kerja atau tanpa verb, namanya adalah non-progressive. Jika kalimat tidak mengandung kata kerja atau verb, namanya non-progressive. Contohnya, subject tambah am is are bisa disingkat menjadi to be, ditambah dengan noun kata benda atau adjective kata sifat atau adverb keterangan. Di sebelah kanan dari rumusnya ada I selalu bergandengan dengan am. He, she, it orang ketiga tunggal selalu is. You, we, they atau jamak selalu are. Ini nggak boleh dibalik-balik. Sekarang kita beri contoh kalimat yang tidak mengandung kata kerja tetapi noun kata benda. Contohnya, I am a student. Saya seorang pelajar. These are tables. Ini adalah meja-meja. They are musicians.
mereka adalah pemain musik. Untuk adjektif, kata sifat. She is beautiful. Dia cantik. He is smart. Dia pandai. Dia di sini adalah laki-laki. You are diligent. Kamu rajin. Jadi am is are di sini tidak perlu diterjemahkan. Nggak perlu diterjemahkan dengan adalah. Langsung, she is beautiful. Dia cantik. Sekarang adverb, keterangan. He is on the phone. Dia sedang berbicara di telepon. He is at home. Dia di rumah. We are in the supermarket. Kita di supermarket. Keterangan tempat. Untuk kalimat negatif, tinggal menambahkan not setelah auxiliary verb am, is, are. Jadi am, is, are, do dan does semuanya dinamakan auxiliary verb atau kata bantu kata kerja. Am and not itu tidak ada singkatannya. Is not bisa disingkat menjadi isn't. Are not bisa disingkat menjadi aren't. Contoh dalam kalimat, I'm not a student. Saya bukan pelajar. He isn't smart. Dia tidak pandai. We aren't in the supermarket. Kita tidak di supermarket. Untuk kalimat pertanyaan, sama seperti yang tadi di depan do does, maka tinggal am, is, are-nya kita letakkan di depan. Is she at home? Apakah dia ada di rumah? Are these yours? Apakah ini punyamu? Are they musicians? Apakah mereka pemain musik? Seperti itu. Ada catatan, dalam percakapan tidak formal, am not atau is not atau are not semuanya bisa disingkat menjadi ain't. I ain't a student. She ain't here. He ain't my brother. They ain't musicians. Ini hanya dalam pembicaraan yang tidak formal atau sering kita ketemukan di lagu. Ain't. Ain't artinya bisa am not, bisa is not, bisa are not. Semuanya bisa disingkat menjadi ain't. Oke, kita lanjut. Latihan. Kalian coba jawab. Oke, kita tinjau lagi satu persatu. Saya bekerja di bank. John bekerja di rumah sakit. I work in a bank. John orang ketiga tunggal, jadi harus ditambah S. John works in a hospital. Kadek punya mobil baru. Kadek adalah orang ketiga tunggal. Kadek has a new car. Has itu adalah have yang ditambah S. Mempunyai ditambah S, maka dia menjadi has, bukan haves. Bukan seperti itu. Dia selalu pergi ke pantai setiap sore.
Dia di sini bisa he, bisa she, terserah kalian mau pakai yang mana. She always goes to the beach every afternoon. Dia selalu pergi ke pantai setiap sore. Saya tidak pernah pergi ke tempat itu. Tidak pernah adalah never, jadi I never go to that place. Jam berapa kamu berangkat ke tempat kerja setiap hari? Jam berapa adalah what time. Jadi what time do you go to your work every morning? Berapa kali dia menelponmu setiap harinya? How often does he or she call you every day? Di sini often. How often adalah seberapa sering. Seberapa sering dia menelpon kamu setiap hari. Jika ingin berapa kali bisa kita gantikan dengan how many times. How many times does she call you every day? Misalkan seperti itu. Mr. Green kadang-kadang menginap di villa ini. Mr. Green sometimes stay in this villa. Berapa lama dibutuhkan dari sini ke airport? Dibutuhkan sekitar 30 menit dengan mobil. How long does it take from here to the airport? How long does it take ini merupakan frasa yang artinya berapa lama dibutuhkan. Tinggal diisi from mana to mana. How long does it take from Denpasar to Ubud misalkan. How long does it take from Jakarta to Surabaya by train? How long does it take from Jakarta to Surabaya by plane? Dan seterusnya. Jawabannya, it takes around or about 30 minutes by car. Sekitar 30 menit dengan naik mobil. Atau, it takes around an hour by plane. Dibutuhkan sekitar 1 jam dengan naik pesawat udara atau plane. Kita latihan lagi supaya kalian lebih mengerti dan lebih ingat. Oke, coba kita tinjau lagi satu persatu. Putu tidak bekerja di bank, dia bekerja sebagai seorang koki di sebuah restoran. Putu karena dia tunggal, orang ketiga, maka memakai das. Karena tidak ditambahi not. Putu doesn't work in a bank. Putu bisa he, bisa she. Terserah, bisa cewek, bisa cowok. So kita pilih yang misalkan he. Putu doesn't work in a bank. He works as a chef or cook in a restaurant. Dia bekerja sebagai koki atau juru masak, itu dalam bahasa Inggris bisa chef, bisa cook. Kadek biasanya meminta aku untuk menemaninya berbelanja. Kadek usually asks me to accompany him or her shopping. Jadi kalau kadek itu cewek,
maka Kadek usually ask me to accompany her shopping. Seperti itu. Apakah dia seorang perokok? Does he or she smoke? Tergantung yang kita tanyakan, cewek atau cowok. Kalau dia cowok maka does he smoke. Kalau dia cewek, does she smoke. Nah, seperti itu. Dia tidak suka kopi. Apakah kamu suka kopi? She doesn't like coffee. Do you like coffee? Aku tidak mengerti mengapa dia tidak suka bekerja di sana. Aku tidak mengerti. I don't understand. Mengapa? Why? Dia, she atau he doesn't like working there. Apakah kamu tidak keberatan mengantar Tom ke sekolah hari ini? Tidak, saya tidak keberatan. Do you mind taking Tom to school today? No, I don't mind. Do you mind? Ini juga frasa yang artinya apakah kamu tidak keberatan. Di mana kamu tinggal? Apakah di dekat sini? Where do you live? Is it near here? Apakah di dekat sini? Is it near here? Di mana dia biasanya meninggalkan kunci pintu depan? Di bawah keset di depan pintu. Where does she usually leave the front door key? Where does she usually leave the front door key? Under the mat in front of the door. Under the mat in front of the door. Di bawah keset di depan pintu. Oke teman-teman, sekian dulu pelajaran di video kita kali ini. Jangan lupa dibantu untuk like, subscribe, dan share-nya. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa menuliskannya nanti di kolom komentar. Terima kasih. Okay guys, see you on the next video and bye-bye.